Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, peringatan Isra Mi'raj setiap tahunnya diperingati oleh umat muslim di seluruh belahan dunia, tak terkecuali umat muslim yang berada di Indonesia. Jadi sudah sepantasnya lah bahwa Isra Mi'raj ini dapat kita interpretasikan bukanlah sekedar seremonial belaka, namun menjadi momentum bagi kita untuk dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman kita terkait perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Lantas bagaimanakah seharusnya umat muslim memaknai peringatan Isra Mi'raj dan apa yang menjadi hikmah dari peringatan ini untuk bisa kita petik pada setiap tahunnya. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya ada Azifah Zahrianis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Azril di mana Iko bukan di Markombur yang hari ini membahas sebuah topik menarik di mana kita akan membahas terkait dengan memaknai Isra Mi'raj yang memang menjadi suatu perjalanan yang penting bagi sejarah hidup Rasulullah selain hijrah dan juga haji wada. Dan tentunya ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk memaknai hal ini. Apa aja yang mungkin bisa kita lakukan untuk semakin memeriahkan dan juga memaknai hari penting ini sebagai hari penting bagi kita umat Islam. Dan tentunya Azril untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nantinya, kita sudah menghadirkan narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan sebelum itu kami juga mengundang kepada Anda pemirsa untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan Anda, tapi sebelum kita berikan kesempatan untuk pemirsa, Azril kita langsung perkenalkan saja kepada pemirsa di rumah siapakah narasumber yang sudah berhadir dengan kita. Silakan Azril. Ya, terima kasih Jipa atas atensinya dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini yang dengan tema menariknya adalah memaknai Isra Mi'raj. Telah hadir bersama kami di Studio 2 TVRI Sumatera Utara seorang tokoh muda Islam, Bapak Irwansyah MH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zipah, silahkan, ini siapa? Wah, kalau yang ingin saya perkenalkan saat ini Azril bukan orang asing. Karena bukan orang asing pastinya. Betul sekali, karena asli warga negara Indonesia ya Azril dan sudah memang tidak asing lagi di TVRI Sumatera Utara. Kepada yang terhormat tokoh agama kita, Bapak Prof Hatta. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zifah. Senang sekali berjumpa dengan Ananda, dengan Adri. Baik Prof, kabar baik ya Prof ya? Alhamdulillah. Senang kami bertemu dengan Anda di sore hari ini Prof. Dan Zipah, ada juga yang bukan orang asing hari ini yang telah menghibur kita, memberikan suasana indah untuk memperingati Isra Mi'raj ini. Siapakah itu Azril? Siapa dia Zipah? Kalau bukan lagi Follow Band. Waduh. Bang Fahmi, kabar baik Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah baik, kita baik-baik. Alhamdulillah. Harus baik Azril ya. makin ganteng, Zizi Terima makin kasih. cantik. Aduh luar biasa. Ini nggak beres kan? Karena ada Prof ya mungkin ya? Kayaknya iya, ini agak dicurigai tapi nggak boleh kita Iya. suzon ya Prof Suzon. ya. Nggak boleh Iya. ya. Kita harus positive thinking dengan Fahmi. Meningkatkan kepercayaan pastinya hari ini. Betul. Baiklah pemirsa, dengan tema yang menarik hari ini memaknai Isra Mi'raj, langsung saja kita buka untuk diskusi yang menarik ini kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda pemirsa. Saya akan mulai berbincang ini kepada seorang Prof Hatta selaku tokoh agama ini. Prof, siogianya apa sih yang sebenarnya menjadi makna dari peringatan Isra Mi'raj ini yang bisa untuk kita informasikan dan juga diketahui bagi umat muslim di seluruh Indonesia Prof? Iya, baik. Sebenarnya kalau melihat makna utama Isra Mi'raj, dia terdiri dari 2 kata. Isra, perjalanan. Perjalanan kalau dalam bahasa Arab itu ada perjalanan malam. Jadi kalau ada perjalanan malam itu disebut dengan Isra. Ada Mi'raj. Mi'raj itu sebetulnya kalau kita lihat juga kamus, maka maknanya itu adalah kendaraan. Maka ada yang mengatakan burak. Gitu. Ya. Nah, ada juga mengatakan tangga. Jadi singkatnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah yang merupakan mukjizatnya Rasul. Mukjizat itu adalah sebuah
anugerah Allah kepada seorang rasul yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Langsung datang sebagai petunjuk, Prof, begitu? Bisa sebagai petunjuk dan bisa seperti selalu istilah Azril tadi, berbagai hikmah ada di dalamnya. Ya. Makanya di dalam ayat itu disebutkan alladzi barakna haulahu. Satu malam yang Allah berikan barakna, berkah. Apa itu berkah? Kalau dalam bahasa fikihnya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dan kebajikan dari sesuatu keadaan. Misalnya, apakah acara kita pada sore hari ini berkah atau enggak? Tergantung dia kepada adakah nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang kita dapatkan dari sini. Kalau ada, berarti berkah itu. Ya kan? Azifah misalnya pada suatu ketika akan berumah tangga. Apakah rumah tangga kita berkah atau tidak? Ya. Nah, kita ukur dari situ. Nah, sekarang kembali kita kepada pokok persoalan. Isra dan Mi'raj ini memiliki berbagai hikmah Ya. yang kita sebut dengan berkah tadi. Antara lain, bahwa ini adalah merupakan linuriyahu min ayatina, kata Allah. Ya. Allah memperlihatkan kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu selalu nampak di dalam ciptaan-ciptaannya. Nah, makanya ketika Allah menciptakan perjalanan yang spektakuler, kenapa? Perjalanan itu tidak biasa dilakukan oleh orang biasa. Lebih-lebih lagi, sangat spektakuler karena secepat itu. Dengan Secepat kendaraan yang Anda sebutkan tadi, buruk tadi ya, Prof? dengan burak. Ya. Dan hanya 1 malam ya Prof ya? Ya sebenarnya kalau misalnya kita bisa sebutkan itu hanya perjalanan malam tidak sampai 1 malam. Oke. Kalau misalnya kita hitung 1 malam misalnya 12 jam, ini tidak sampai segitu. Nah sekarang itu pertama, bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas, tidak sama dengan pikiran manusia. Ya. Kalau pikiran manusia mengatakan, mana mungkin? Dan itu sesuatu yang akhirnya menjadi fitnah sampai kapanpun peristiwa Isra Mi'raj itu. Mana mungkin seseorang itu berjalan tanpa alat. Sekarang kalau misalnya kita katakan teknologi yang modern ini, mana mungkin nggak pakai pesawat di ke sana dengan kendaraan yang disebutkan burak. Burak itu juga sesuatu yang amat gaib. Bisa sampai di sana dan kemudian dia bercerita lagi. Sampai di sana dia ketemu dan memimpin sholat berjamaah bersama dengan para rasul yang telah wafat. Sehabis itu dia berangkat. Itulah Mi'raj tadi. Ya. Melalui tangga. Dia berangkat ke langit ke-7. Sidratul Muntaha tadi ya, Di Prof? sana ada nama Sidratul Muntaha dan Mustawa. Mustafa. Nah, dan di sana Rasulullah SAW menerima sebuah amanah. Ya. Nah, ini hikmah yang kedua daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Allah berikan suatu tugas, tugas kerasulan adalah membuat hubungan yang baik dengan Allah, membuat hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kalau terminologinya hablum minan nas, hablum minallah, begitu ya? Nah, ya, hablum minallah, Oh, hablum minannas. minannas. Oke. Iya. Nah, jadi di sana. Kita lihat di sini kalau misalnya dapat kita katakan perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan yang diridhoi oleh Allah Ya. dengan penuh keberkahannya, penuh keberkahan tadi, penuh kebaikan dan kebajikan di sana, menggapai sesuatu yang luar biasa. Kesuksesan kehidupan manusia itu selalu diukur dari 2 sisi tadi. Apa saja itu, Prof? Hablum minallah dan Hablum hablum minannas. minannas. Ya kan? Nah, jadi kalau di dalam Islam, Ya. seseorang itu akan mendapatkan tempat yang mulia apabila dihitung dari tadi. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya bagus. Ya. Nah, tidak akan ada artinya seorang kalau misalnya dia terus-terusan di masjid bertasbih, berzikir, tapi kemudian dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya, Menjaga relasi ya, Prof? menjaga relasi. Nah ini, jadi
bahwa kedua-duanya ini adalah merupakan bagian daripada linuriyahu min ayatina tadi. Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah. Bahwa Rasulullah itu diajari oleh wahyu Tuhan dari sebuah nilai kebenaran, di mana kebenaran itu tidak didapatkan oleh Muhammad di dunia ini. Saya menjadi seorang profesor karena saya kuliah di dunia ini. Tapi Muhammad ilmunya melebihi profesor. Dia tidak pernah kuliah di dunia ini. Tapi dia berikan oleh Allah sebuah berkah dalam kehidupannya. Sehingga dia belajar dari situasi itu tadi. Sehingga kemudian dia diberikan ilmu dan hikmah. Nah, inilah antara lain kira-kira kalau misalnya kita bercerita masalah hikmah-hikmah tadi. Iya. Begitu banyak hal-hal yang positif dan juga siogianya ini berpengaruh baik kepada manusia yang bisa mengilhami setiap peringatan-peringatan Isra Mi'raj tersebut. Beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan Prof ini hikmah yang siogianya ini menjadi pemantik buat kita untuk meningkatkan lagi iman dan pengetahuan kita. Salah satunya adalah menjaga hubungan baik kepada Allah dan juga kepada manusianya. Begitu sih Pak. Betul sekali, dan ini hal yang berat tentunya untuk kita bagaimana untuk balancing. Tapi sebelum kita perdalam lagi terkait hal ini, saya mungkin bertanya dulu kepada Pak Irwansyah ini terkait dengan bagaimana nih representasi seorang tokoh muda Islam untuk bisa memaknai dan mengimplementasikan arti dari Isra Mi'raj sendiri kepada kehidupan kita. Silakan Pak. Ya, jadi saya pikir ini merupakan hikmah menyempurnakan kecerdasan manusia. Jadi Isra Mi'raj itu menyempurnakan kecerdasan kita, bahwa tadi guru kita sudah menyatakan menempatkan Rasulullah itu dengan ilmu, dengan hikmah. Ya. Artinya kalau kita ambil hikmahnya, ada kecerdasan yang kita miliki secara intelektual. Ya. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Ya. Dengan akal saja kita bisa berpikir, ini perintah Tuhan. Karena itu disempurnakan Allah, bahwa tidak hanya kecerdasan intelektual kita, tapi juga adalah kecerdasan emosional. Terbawa, larut kita. Rasulullah mendengarkan perintah, dia langsung melaksanakan. Kemudian itu disempurnakan Allah dengan kecerdasan spiritual. Jadi perintah sholat itu mengambil hikmah kepada kita. Bahkan secara keilmuan, kajian sholat itu di bidang medis kesehatan sangat banyak. Pasti. Bahkan tafsir dari ayat itu, kalau saya tidak keliru, perintah sholat itu bukan 5 waktu. Ya. Ini guru kita nanti nih di bidangnya. Ya, bukan hanya 5 waktu pada awalnya. Bahkan Rasulullah itu berulang. Ya. Bermohon kepada Allah. Ya, untuk menguranginya. Kalau saya tidak salah tadi sekitar 50 kali dalam sehari seharusnya ya Prof ya. Itulah tafsir. Ya, nanti kita tanyakan. Asbabun nuzul, ayat itu turun. Nah, itu kan dengan kekuatan kecerdasan intelektual. Ya, sampai itu jadi kajian ilmiah. Baik, tahan sebentar Pak Irwansyah, kita akan menerima telepon langsung dari pendengar dan juga penonton setia TVRI Sumatera Utara yang akan berbagi informasi kepada kita. Kita ucapkan Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa ini Pak dan di mana? Dengan Pak Khairul. Pak Khairul? Di mana? Pak Khairul, tetap Ustaz yang berencana ya sama saya. Mohon maaf Bapak, dari mana ya. Pak Khairul, Pak Khairul. Iya, Bapak Khairul dari mana? Yakub. M. Yakub, Jalan M. Yakub. Oh, dari M. Yakub. Baik, Bapak Khairul dari M. Yakub. Boleh untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Apa bunyi pertanyaannya, Pak Khairul? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ku tengok lama-lama Ustaz Profesor kita ini makin kurus. Dulu gue mau tengok. Kalau kurus. Pertanyaannya Pak Khairul? Apa dipikirkan banyak. Pertanyaan ini. Kita kan akan memasukkan bulan suci Ramadan. Dan sebelum Ramadan kita memperingati Isra Mi'raj. Ya. Berarti perjalanan malam.
ada kendaraan buruk. Ya, benar. Pertanyaannya, Pak? Sekarang pertanyaannya kalau sekarang ini kita udah berjalan keluar malam, putus sama dia 4 orang. Untuk mengatasinya gimana, Ustaz? Prof? Baik. Nah itulah katanya. Dan Baik. Ustaz Irwan, Ya. itu nanti berapa kali aku tadi akan angkat. Baik, Pak. Ini udah mulai musim-musimnya apa udah keluar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hairul dari M. Yakub tadi ya, daerah M. Yakub. Dan pertanyaannya tadi terkait tentang perjalanan malam dengan kendaraan yang diistilah buruk tadi. Kalau kita dilihat sekarang perjalanan malam ini sangat mengerikan. Bagaimana sih sebenarnya sinkronisasi pemahaman kita, Prof, agar aman dalam perjalanan? Mungkin itu yang lebih tepatnya, Prof. Ya, ya ini namanya kita mengkait-kaitkan ya. Ya. Arti dengan situasi kita sekarang ini yang tentu saja amat berbeda dengan situasi di mana Rasulullah perjalanannya adalah perjalanan suci. Makanya disebut oleh ayat Al-Quran itu Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah. Bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang sia-sia. Rasulullah pada suatu saat sedang berada dengan saudara sepupunya. Tiba-tiba menjelang Isya, salah satu riwayat mengatakan dia diberangkatkan. Bukan kehendak dia, ya, kehendak Tuhan yang maha suci, maha mulia. Maka ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh manusia. Allah cukup mengatakan kun, jadi fayakun, jadilah itu kan. Nah, di sini kita tengok perjalanan ini adalah suatu buah perjalanan suci yang dikehendaki oleh Allah. Maka terjadilah hal itu dalam suasana alladzi barakna haulahu. Berkah yang saya sebutkan tadi. Kalau berkah itu aman, nyaman, tenang, senang dan lain sebagainya. Inilah dia perjalanan suci tadi, tanpa ada gangguan, tanpa ada apapun. Ya. Nah, kalau Pak Khairul mau menyamakan dengan posisi sekarang perjalanan kita, ya tentu saja agak sulit kita mapain. Perjalanan seperti apa sih? Ini dimaksud. Ya kan? Nah, karena kadang-kadang awak kalau keluar malam takut ini, takut itu. Ya kan? Nah, pada waktu itu adakah ketakutan pada Rasulullah? Orang dia namanya diperjalankan. Ada sebuah contoh begini. Saya ini kan orang dari Stabat, orang kampung. Dari orang kampung saya ini menjual rambutan. Rambutan ini karena manis, banyak kali semutnya. Semutnya ikut di rambutan tadi. Ya. Dia berangkat, dia dijual orang tuh ke Medan. Dari Stabat ke Medan. Semut itu tadi ngikut. Lengket pula di keranjangnya. Begitu rambutan-rambutan dikeluarkan, semutnya tadi masih di situ nempel. Di keranjang. Bawa pulang pula keranjang di ke Stabat lagi. Perjalanan yang kalau kira-kira semut di berjalan 3 hari 3 malam belum tentu sampai dia. Ya. Ya kan? Antara Stabat, Medan. Menuju Medan. Tapi karena bukan dia yang memperjalankan dirinya. Yang menjalankannya itu adalah si pedagang tadi. Benar. Apa yang tidak mungkin terjadi? Nah, itulah dia sebuah perjalanan yang bukan kehendak kita. Nah, jadi kalau misalnya untuk membuat alasan-alasan hujah, rasio, maka perjalanan itu bisa kita lihat seperti itu. Ya. Perjalanan yang aman, nyaman, yang kemudian di dalamnya itu, tadi berulang-ulang saya sebutkan, Allah mempertunjukkan kebesarannya. Dalam berbagai riwayat, misalnya kita lihat, kepada Rasulullah pada waktu itu,
dipertontonkan beberapa contoh-contoh kehidupan yang sangat berarti kepada kita-kita yang hidup ini. Itulah Allah memberikan petunjuknya melalui semacam sebuah sinopsis, gambaran-gambaran kehidupan masa lalu, masa datang, yang bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Cerita tentang ilmu dan teknologi tadi misalnya. Ini juga memberikan inspirasi kepada teknolog. Belakangan kita melihat bahwa perjalanan-perjalanan yang singkat seperti itu sudah bukan merupakan bagian yang asing. Ya, tidak tabu lagi ya, Prof? Tidak lagi menjadi fitnah. Kenapa? Saya bisa pernah sebuah perjalanan saya 13 jam saya berangkat dari Kuala Lumpur menuju Belanda. 13 jam terus menerus. Coba saya jalan kaki. Setahun belum. Sampai-sampai ya Prof ya. Tak akan sampai itu, ya kan? Betul, Prof. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena saya menggunakan alat teknologi. Saya naik pesawat. Sampailah saya. Saya nggak ikut-ikutan main pesawat itu. Kenapa? Memang saya bukan ahlinya. Yang ahlinya ada yang Pilot. buat pesawat itu. Nah, sampailah seperti itu. Kira-kira seperti itulah bayangannya. Kalau misalnya kita bisa lihat, makanya para ahli mengatakan Isra Mi'raj itu memberikan ilham, inspirasi kepada para ahli untuk kemudian mengembangkan ilmu-ilmu itu dengan baik sampai dengan saat ini. Untuk kemaslahatan umat banyak di hari ini, esok dan seterusnya, Nah, Prof. itu dia. Baik, Itulah yang disebut dengan berkah tadi. Iya, baik Prof. Iya. Lantas Jipa dan juga pemirsa hingga rekan-rekan yang sebagai penonton setia TVRI Sumatera Utara, tadi kita masih berbincang kepada tokoh muda Islam ini untuk menggali terus perspektif dari tokoh muda Islam ini, apa sebenarnya makna dari Isra Mi'raj ini terkait tadi ilmu dan juga teknologi dan juga terkait tentang kecerdasan. Bagaimanakah hal tersebut akan disampaikan langsung dari tokoh muda Islam sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Markom. Pemirsa, memaknai Isra Mi'raj menjadi tema yang kami pilih pada sore hari ini di edisi Markombur Rabu 7 Februari 2024. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya ada Azifah Zarianis. Ya, Azril dan juga pemirsa, kami juga tetap mengundang Anda untuk tetap bergabung dengan kami di 081161000386. Kami masih akan menunggu pertanyaan dari Anda. Namun sambil kami menunggu pertanyaan dari Anda, biarlah kami bertanya duluan ya, Azril dan juga pemirsa, untuk bisa bersama-sama dengan kita masih di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan masih kepada Pak Irwansyah yang tadi sudah juga terputus pembicaraan kita terkait dengan ada penelpon tadi ya Pak Azril. Tapi tahan kembali Ziva, sepertinya kita ada penelpon kembali yang sangat antusias akan tema hari ini dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan siapa dan di mana ini Pak? Pak Putra di Medan, Pak. Baik, pertanyaannya Pak Putra. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Iwan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu tujuan akhirnya adalah pelaksanaan ibadah sholat. Sampai sholat itu kata Nabi merupakan tiang agama, dan di akhirat nanti yang pertama sekali diperiksa adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Kemudian kata Allah, sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya implementasi dari sholat itu berada di perilaku. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ada orang hari ini dia berkata begini, atau katakanlah tahun-tahun yang lalu berkata seperti ini. Tetapi setelah itu dia berkata begini pula lagi. Lain yang dicakapnya dahulu, lain yang sekarang dicakapnya. Baik. Karena ada situasi yang menguntungkankah atau apakah sehingga apa yang dicakapkannya itu berubah. Ya. Nah, apakah realisasi sholatnya ini kurang mantap sehingga
perbuatan keji dan mungkar itu ada terlaksana pada dirinya, Baik. yaitu pendustaan. Nah, ini Ustaz, kira-kira sholat bagaimana nih Ya. Ustaz? Baik. Baik, terima Kemudian kasih. kepada Ustaz, sikit lagi Ustaz Irwansyah. Ya. Kira-kira kalau adalah seperti ini pemimpin-pemimpin kita hari ini, pemimpin-pemimpin kita, Ya. apakah ini begini dasar kita untuk tidak memilih Baik. Baik, pemimpin Pak Putra. seperti ini? Baik. Baik, Iya, terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra di Medan, dan kita langsung alamatkan kepada narasumber kita, Pak Irwansyah, untuk memberikan pertanyaan akan perspektif tersebut. Silahkan, Pak Irwansyah. Ya, jadi kapasitas saya untuk kualitas sholat itu tentu kepada guru kita. Ya. Kekhusukan itu hanya keimanan seseorang yang tahu dengan Allah. Tapi bagaimana pengembangan tafsirnya, guru kita yang lebih memahami secara kafa'ah syar'inya atau kafa'ah keilmuan. Nah, di sisi lain memang bahwa itu akan memunculkan kepada dedikasi kita, perilaku kita, kepemimpinan kita. Sehingga seharusnya seseorang itu juga memahamin, kalau dalam bahasa yang saya pahamin, apa yang akan dilakukannya yang didasarkan pada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kenapa saya di sini? Kenapa guru kita di sini? Kenapa kita membicarakan Isra Mi'raj? Itulah yang sebenarnya motivasi kita memikirkannya dulu. Ya. Kenapa? Ini panggilan iman kita, panggilan ketakwaan kita. Ini bentuk ketakwaan kita. Ya. Karena itu implementasi ketakwaan itu adalah pada perilaku. Ketika ada perilaku siapapun dia, mau pemimpin, mau bawahan, kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada bagaimana Rasulullah dengan sirahnya. Nah, kita lihat di ayat itu, wala takunu kallazina nasullah. Persoalan di situ. Ya. Dan kalau engkau lupa kepada Allah, maka engkau lupa pada dirimu sendiri. Baik. Jadi seorang pemimpin itu, dia berperilaku yang tidak kita inginkan, ya, yang tidak kita inginkan. Apa yang dikatakannya ternyata tidak sesuai dengan perbuatan. Ya. Apa yang diberikan amanah ternyata dia berkhianat, misalnya begitu. Nah, itu kembali karena dia lupa kepada Allah. Maka kalau dalam ayat Al-Asyar itu ya, Rob ya, dia katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya. Tapi kita sebagai seorang mukmin jangan cepat mentaskil, menghujat seseorang itu fasik kau, munafik kau, enggak boleh. Kita Tidak bahkan kapasitas secara kita, ya. adab mendoakannya. Ya. Adab itu akhlak. Rasulullah SAW sendiri dicemoohin kan ketika Isra Mi'raj. Ya. Dicemoohin. Tapi tadi saya katakan, kalau kita hanya bawa kepada kecerdasan intelektual, debatable. Tapi dibawa kepada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, bahkan jadi kajian ilmiah sampai sekarang ini. Ya. Nah, jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar misalnya. Bagaimana ketika kita berbuat baik dan mencegah kemungkaran? Aturan hukum negara ada. Saya kebetulan dosen Fakultas Hukum, tapi hukum itu tidak sempurna. Bagaimana itu? Maka ada etika, ada akhlak. Ya. Gak ada peraturan itu yang sempurna. Nah, itulah adab. Nah, jadi cara kita mengkritik siapapun dia, pemimpinkah? Tapi pemimpin jangan juga pongah ketika dikritik. Ya. Nah, inilah hikmah, kata guru kita tadi, ilmu dan hikmah. Hikmah itu, kalau dari asarnya Ali bin Abi Thalib, suatu ungkapan Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, harta yang paling kaya, hilang di sisi umat Islam itu adalah hikmah. Dia tidak bisa mengambil hikmah dalam hidupnya. Hikmah itu dalam tafsir Depak, mengambil yang buruk, mengambil yang baik, menyampingkan yang buruk, yang tidak baik. Nah, itu hikmah. Jadi dengan akal kita bisa gunakan. Pasti. Tapi tidak cukup dengan kecerdasan intelektual kita. Afala ta'qilun. Ya, apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak menggunakan pikiranmu? Baik. Nah, gunakan itu. Baik. Kata Allah kan itu dalam ayatnya. Baik, lantas kalau tadi dengan perbincangan ataupun pertanyaan dari Pak Putra tadi yang di Medan itu, apakah realisasi sholat orang tersebut adalah kurang? Itu bukan menjadi kapasitas kita untuk memberikan penilaian tersebut ya, begitu ya Pak Irwansyah? Ya, kalau saya kekhusukan itu hanya keimanan dia saja yang tahu dengan Allah. Ya. Bahkan sahabat pernah menguji dirinya kalau saya tidak keliru Rob, dalam sholat. Sampai para sahabat itu, Umar terutama, itu nggak mampu dia khusuk berserah diri secara utuh pada Allah. Nah, itulah kita
kalau dalam bahasa Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi fujur yang Allah katakan duluan dalam Al-Quran. Bukan potensi takwa duluan. Jadi sifat manusia yang dikatakan Allah itu sifat fujur dulu kata Allah dalam ayat itu. Manusia itu punya sifat fujur, melawan, ingkar janji, wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Nah di situ dia. Tapi itu kata Allah tidak ansih. Karena itu ada sifat takwa, tinggal pilih. Tinggal pilih. Kalau kita tidak karena fujur, nggak di dunia ini kita. Adam alaihissalam itu karena sifat fujur, sifat melawan, udah diingatkan, jangan. Tapi melakukan, ya itulah bujuk rayu syahwat tadi. Saya pikir itu. Baik, coba kita lantas untuk mencari perspektif ya, Jiba. Kita juga harus mencari tahu deh perspektif Dari seorang Prof. profesor Tata langsung. seperti apa itu. Iya, terkait tadi adanya juga sebutan pemimpin yang beda ucapan di dahulu, beda juga di sekarang, Perkataan yang Prof. berbeda. Iya. Iya. Pertama barangkali yang perlu kita lihat implikasi daripada ibadah dalam Islam itu kepada sikap perilaku. Ya, dia membentuk ada yang namanya tabiat, ada perilaku, ada kemudian menjadi sifat. Nah, semua yang dilakukan dalam Islam itu, kalau misalnya tadi kita istilahkan hikmahnya, adalah bahwa dia berimplikasi terhadap sifat, sikap, dari mulai pikiran, perkataan, perilaku. Ini semuanya implikasi daripada apa yang dilakukan, yang kemudian dalam Islam disebutkan dengan ibadah. Nah, istiqomah, konsisten, ya kan, adalah merupakan salah satu sifat manusia. Kalau misalnya dia melakukan ibadah itu dengan penuh rasa ketakwaannya kepada Allah, maka akan terbangun sebuah sikap konsistensi. Itulah tadi yang misalnya diulang oleh Adinda Irwansyah. Gambarnya itu manusia takwa itu adalah merupakan implikasi daripada iman dan ibadah yang dia lakukan. Nah sekarang, kalau dia tidak konsisten, hari ini bilang A, besok bilang B, dalam istilah Islam itu disebut dengan munafik. Nah, maka itulah kalau misalnya juga kita tengok dalam apa ciri-ciri orang munafik, kata Rasulullah, idza ahdatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Idza wa'ada akhlafa. Janji mungkar, diingkari. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya berkhianat. Nah, ini kan. Ini menunjukkan sifat-sifat yang kontras dengan sifat-sifat yang sebetulnya membuahi ibadah manusia. Jadi kalau misal pertanyaan tadi, apakah itu merupakan sebuah pertanda sholatnya tidak bagus? Bisa iya, bisa tidak. Dan apakah kita sebagai umat muslim harus untuk memilih atau tidaknya tadi? Juga ada pertanyaan dari itu. Memilih atau tidak, ini tentu kaitannya dengan pemilu tanggal 14 ini kan. Karena sebentar lagi Prof, jadi mungkin mereka excited ya Prof. Nah, sekarang juga tergantung kepada apa sih persepsi kita tentang pemilu itu, ya kan? Nah, Islam mengatakan memilih pimpinan itu sebuah kewajiban. Nah, di situ dia apanya. Jadi kalau misalnya kita anggap itu merupakan sebuah kewajiban, maka sikap yang harus dibangun itu ya harus ikut pemilu. Kalau tak ikut pemilu berarti kita tidak mengimplementasikan nilai ibadah yang ada dalam diri kita. Ada sesuatu yang kita ingkari di sana. Akhirnya kadang-kadang tadi di medsos saya baca ada yang memperkokoh, pokoknya kita golput aja lah. Dalam Islam ini menunjukkan bahwa dia tidak konsisten. Padahal dia ucapkan dengan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrah bongkok kepada Allah dalam hidup, kehidupan, ibadah, hidupnya, matinya. Nah kalau seperti itu harus tunduk pada Allah dong. Allah katakan, pilihlah pemimpinmu, pilih pemimpin yang baik.
Nah, jangan memilih asal-asalan. Nanti kalau misalnya kita asal-asalan, kalau terpilih yang zolim, bukan salah Allah, itu apa? Salah kita. Ya. Karena Allah telah berikan kemampuan tersendiri kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasibmu Kalau kita kecuali tidak kau tidak merubahnya. Ya. Nah, itu kan. Nah. Nah, jadi bisa dijawab juga dengan apa tadi ya? Kalau sholat kita benar, insya Allah akan menjadi orang istiqomah. Tapi memang betul kata Pak Irwan Shah tadi, kita tak berhak kita fight accompli seorang. Oh, kalau gitu dia ini begini, dia ini begitu. Walaupun Rasulullah ada mengatakan, man tarakas salata faqad kafara zihara. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir yang jelas. Wow. Nah, tapi kita tak boleh Ya. Mengkafirkan judge, ya, mengkafirkan orang. Ya, itu kita serahkan kembali kepada Allah Ya. sebagai penilai kesempurnaan Ya, atas ibadah kita ya, itu. Prof, begitu ya Pak Irwansyah. Ya. Kemungkinan besar dari kedua narasumber kita telah memberikan jawaban yang sangat-sangat sempurna. Semoga menjawab atas pertanyaan Pak Putra tadi di Medan, begitu ya Ziva? Betul sekali Azril. Dan tadi ada hal yang menarik juga di awal yang sudah diutarakan oleh Prof terkait dengan hablum minallah dan juga hablum minallas. Nah, bagaimana nih Ustadz Prof Hatta untuk bagaimana kita sebagai manusia bisa punya sifat ini secara balance supaya tidak ada yang terkesampingkan seperti itu untuk memaknai Isra Mi'raj ini khususnya. Silakan Iya. Prof. Ini maaf nih, agak batuk dikit. Ya. Nah, tadi saya sudah mengatakan adanya keseimbangan ya. Hablum minallah, hablum minannas itu harus seimbang. Nggak bisa dia berat sebelah. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan balancing ya, dalam kaitan dengan itu? Maka tolok ukurnya juga tentu kita melihat itu tadi. Hablum minallah dan hablum minannasnya tadi. Nah, kalau dalam kaitan hablum minallah, tentu kata Rasulullah, kalau itu menyangkut dengan agamamu, fa'alayya. Kembali padaku, kata Rasulullah. Artinya, Rasul dengan petunjuk Allah itu telah memberikan petunjuk bagian bagaimana supaya hubungan kita dengan Allah itu baik. Kenapa kok sholat kita tuh kita disunnahkan untuk melihat ke bawah, Ya. ke tempat sujud? Kenapa tak disunahkan ke atas? Nah, misalnya seperti itu kan. Ini kan merupakan bagian daripada pengaturan untuk hubungan dengan Allah tadi. Walaupun sebetulnya yang lebih daripada itu tadi istilah Dinda Irwansyah tadi, khusyuk. Khusyuk itu kan adalah satu bahagian daripada bagaimana supaya kita bisa menikmati sholat kita itu dengan baik. Ya. Kalau kita bisa menikmati ibadah kita itu, kita akan merasa rugi kalau tidak berbuat situ. Rugi kita tidak berbuat baik Benar. kalau tidak kita lakukan, padahal kita bisa. Nah, kan begitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita akan rugi betul. Aduh, tadi malam saya nggak sholat malam, terasa rugi. Kenapa? Ada sesuatu dalam diri kita itu, hablum minallah kita itu terganggu. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, terasa dalam diri kita. Iya, Prof. Ya Allah, kok saya bisa seperti itu? Kan kadang-kadang muncul ya apa belakangan kan, sesalan. Kalau enggak begitulah saya dulu, kan enggak begini saya. Iya. Nah, itu kan. Nah, jadi begitu juga dalam hablum minannas. Tolok ukurnya kan selalu dalam kaitan hubungan baik kita kan. Kalau Azril tersenyum kepada saya senang. Itu adalah sebuah manifestasi daripada hubungan yang baik kita kan. Alhamdulillah, Prof. Tapi kalau misalnya saya senyum sama Azril, Azril masam muka sama saya, tentu ini sebuah pantulan, ketidaksenangan. Dan ini saya bisa mengukur apa yang salah dalam diri saya. Apa yang salah dalam hubungan kita ini. Ya. Begitu juga dengan hubungan-hubungan kita yang lain. Yang begitu banyak dalam masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial,
Kita bisa mengukur dari itu. Jangan kita menyalahkan orang saja. Salahkan dirimu. Ya. Karena diri kita ini tak sempurna nih. Nah, jangan kita berharap Ya. orang lain sempurna. Sementara diri kita itu tak kita ukur kan. Baik, Prof. Nah ini maksud saya itu mengembalikan tentang tolok ukur tadi. Bagaimana kita mencari tolok ukur itu. Jadi kita tengok kalau hablum minallah kembalikan kepada Rasul. Ya. Kembalikan Rasul itu apa? Itu dia menurut Al-Quran kan. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Ya. Jika terjadi sesuatu yang krusial, kembalikan pada Allah dan Rasul. Pasti. Ah, di situ Pak. Baik, Prof. Tapi kalau misalnya itu menyangkut manusia, nah itu tadi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Rasulullah. Kau lebih tahu tuh masalah duniamu. Ya. Kan? Ah, Baik. situ dia. Baik, Prof. Sudah sangat gamblang sekali Prof ini untuk menyuarakan ataupun menyampaikan informasi kepada kita terkait memaknai Isra Mi'raj ini, yang syogianya ini menjadi pelajaran dan banyak hikmah yang bisa kita petik sebagai umat muslim, khususnya umat muslim yang ada di Sumatera Utara ini, terlebih menjelang adanya pemilu ini ya, begitu ya Jipa. Lantas Jipa, kita sebagai umat muslim ini dalam memaknai Isra Mi'raj ini, selebrasi ataupun hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam setiap peringatan Isra Mi'raj ini? Saya untuk dapat informasinya kepada Pak Irwan. Ya, jadi momentum kita saat ini tentu momentum bagaimana negara kita ini dalam hal untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Karena itu berkaitan dengan memilih pemimpin negara, memilih wakil rakyat. Karena momentum itulah kita punya kewajiban. Karena dalam pemahaman saya bahwa ibadah itu tidak hanya apa yang sudah dinyatakan secara telas dan tegas dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga ada yang tadi dikatakan apalagi hablum minan nas. Jadi prinsip ibadah itu kalau saya dari keliru secara pemahaman saya, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ada yang telah jelas dinyatakan dengan tegas, ada yang tidak dilarang. Nah, konteks pemilu ini tidak ada larangan. Bahkan ini berkaitan dengan pemilihan pemimpin. Karena itu pilihlah pemimpin dengan rasa keimanan dan ketakwaanmu. Apapun agamanya. Tanya dengan imannya. Karena kebenaran itu datang dari Allah. Ya. Al-haqqu min rabbik. Jadi memilih yang benar itu datangnya bukan dari kita, tapi dari Allah. Tanya pada hati. Baru gunakan akal kita, pikiran kita untuk membandingkan. Jadi ada rasionalisasi, ada proses membandingkan. Ya. Siapa pemimpin yang akan kita pilih? Kita ada 3 calon presiden. Siapa yang akan kita pilih? Bandingkan itu. Nah, sehingga kita masuk ke dalam konteks kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Apa yang kita rasakan selama ini? Kan emosional tuh. Sehingga kita bawa lagi dengan kecerdasan spiritual. Ini ibadah. Ya. Bagi seorang muslim datang ke TPS, coblos. Bismillah, ibadah insya Allah. Jadi bukan solutif itu. Tidak mau ke TPS atau golput. Bahkan dalam partisipasi pembangunan, itu rakyat yang tidak mau berpartisipasi. Sehingga bagi saya, terutama generasi Z, ya, anak-anak muda, kebetulan saya juga sebagai amanah di Forum Umat Islam Sumatera Utara, itu mengajak, ayo, walaupun ada sebagian yang awalnya berpikir, ya sama aja. Berpikirnya apatis. Tapi kita bawa dia diskusi. Kita cerdaskan, bukan hanya karena dia tidak tahu, tidak paham. Ketika kita sampaikan, ini loh yang kata Ustadz kita, itu bukan haram, bukan dilarang. Mana ayatnya, mana dalilnya. Bahkan ulama, para pendeta, ya, pastor, dan lain-lain, itu sudah menyatakan, ayo bersama-sama kita menyongsong pemilihan umum ini dengan damai. Ya, kita ingatkan juga kepada negara, kepada pemerintah, kepada penyelenggara pemilu, agar benar-benar menegakkan pemilu ini apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak boleh ada intervensi. Karena itu akan pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, bukan hanya hablum minan nas. Kita kan akan menilai ini penegak hukum kita. Kita akan menilai penyelenggara kita. Itu hak rakyat. Tapi penyelenggara juga menilai rakyat, jangan NPWP, nomor piro, wani piro. Jangan karena uang memilih.
Nah, ini saya Baik. pikir. Baik, terima kasih Pak Irwan, dan mungkin sedikit sebelum kita menutup perjumpaan kita yang sudah ternyata 1 jam Azril, tapi kita juga pengen dengarkan sedikit closing statement dari kedua narasumber kita, dan kita mulai terlebih dahulu dari Pak Irwan lagi kembali ya terkait dengan hal ini Pak. Mungkin pesan-pesan dan himbauan kepada para masyarakat Sumatera Utara untuk memaknai Isra Mi'raj ini sendiri. Silakan Pak. Apa aja yang waktunya. harus diisi dalam kegiatan-kegiatannya? Ya, jadi kita kembali mengambil hikmah Isra Mi'raj ini dengan momentum yang ada sekarang, menjelang pemilu, menjelang Ramadan, dengan meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Kalau memilih pemimpin, cerdaslah dengan membandingkan misalnya. Ya, tapi kemudian kita juga bawa secara emosional kita, bahwa kita ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Bahkan ini menjadi suatu kecerdasan spiritual kita. Ini menjadi bagian ibadah kita. Perjalanan juga Perjalanan bisa juga. dikatakan ya. Ya, jadi ini perjalanan tentu kalau tadi Isra Mi'raj itu diperjalankan Rasul. Ya. Tapi yang diperjalankan Rasul itu kan termasuklah umatnya Ya. menjadi hikmah, pengambil hikmahnya. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Irwan, dan langsung saja kepada tokoh agama kita, Prof. Atta, Ya. silakan Prof untuk pesan kepada masyarakat. Kalau saya nilai filosofis yang saya lihat daripada Isra Mi'raj ini. Berjalanlah. Berjalanlah sejauh-jauhnya di permukaan bumi ini. Untuk mencapai sesuatu keridhaan Allah. Ya. Tak lebih daripada itu. Makanya hidup dan matiku untuk Allah itu disitukan. Silakan, pemilu jalan dengan baik. Jangan dihalang-halangi. Ya. Ya toh? Berbuatlah untuk pemilu dengan baik, pilih pemimpinmu, pilih wakilmu dengan baik. Insya Allah akan tercapai ridha Allah itu. Baik. Saya kira begitu. Akhirnya kita ucapkan terima kasih atas segala informasi dan juga wejangan-wejangan yang baik untuk kita berbagi informasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara terkait tema memaknai Isra Mi'raj yang hari ini kita persembahkan ke hadapan Anda semua pemirsa. Dari informasi adanya tokoh agama, Prof. Hatta, dan juga disusul dengan tokoh muda Islam, Pak Irwan SMH, yang berbagi banyak perspektif menarik dan juga tentunya sangat bisa memiliki pengaruh baik terhadap kita hari ini, esok, dan juga seterusnya untuk setiap peringatan Isra Mi'raj siogianya. Betul sekali Azril, dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kami yang sudah berhadir pada hari ini, dan tentunya kepada pemirsa di rumah yang sudah juga menonton kami selama 1 jam. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azril Nasution, dan sebelum kami berpisah, terimalah persembahan lagu yang sangat menarik ini dengan nafasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.